Apa mau ke jaket? Hujan, Pak, hujan. Mau dilepas atau keluar? Keluar aja apa? Agak salah di dalam. Oke, sebelum kita memasuki materi pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Sebelum memulai materinya, Bapak di sini akan menjelaskan terlebih dahulu. Cynthia, hadir Pak. Okta, Hadir. Bulan, Anggun, Hadir Pak. Adil, Hadir, Pak. Sahara. Hadir Pak. Oke, itu semua ya. Arif kita hadir, Pak. Ya, Pak. Ozan, Pak. Mana dia? Demam, Pak. Demam. Demam apa? Meriam, Pak. Hah? Meriam. Meriam. Dingin. Meriam. Meriam Pak. Meriam. Pak, ini Bapak dimuncul. Langsung saja materi kita pada hari ini, yaitu sejarah masuknya Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui hubungan perdagangan perdagangan Arab, Persia dan India. Indonesia yang berada di jalur perdagangan internasional membuat Islam mudah dikenal oleh masyarakat. Penyebaran Islam berlangsung secara damai sehingga cepat dan diterima. Pengertiannya, pengertian sejarah masuknya Islam ke Indonesia adalah proses datangnya, berkembangnya, dan diterimanya agama Islam oleh masyarakat Indonesia sejak pertama kali dikenalkan. Untuk waktu masuk Islam ke Indonesia, Islam diperkirakan masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Namun ada pendapat lain yang menyebut sejak abad ke-7 Masehi. Perbedaan ini berdasarkan bukti sejarah yang berbeda-beda. Untuk buktinya, Bapak belum sempat mencari cuma bukti saja ini. Untuk jalur masuk Islam ke Indonesia, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, yaitu perdagangan laut. Para pedagang Muslim singgah di pelabuhan Indonesia seperti di Sumatera dan Jawa. Lalu diperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Cara penyebaran Islam, itu yang pertama perdagangan. Perdagangan Muslim dari Arab, Persia, dan India berdagang sambil menyebarkan ajaran Islam. Mereka dikenal jujur, ramah, dan adil, sehingga menarik simpati masyarakat. Dari interaksi inilah masyarakat mulai mengenal dan memeluk Islam. Yang kedua yaitu dakwah. Penyebaran Islam dilakukan oleh ulama dan wali songo, terutama di Pulau Jawa. Mereka menyampaikan ajaran Islam dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu perkawinan. Banyak pedagang Muslim menikah dengan penduduk lokal. Dari perkawinan ini Islam menyebar ke keluarga dan lingkungan sekitar sehingga semakin meluas. Selanjutnya yaitu pendidikan. Islam berkembang melalui pesantren sebagai pusat pendidikan agama. Santri belajar agama Islam dan kemudian menyebarkan kembali ke desanya masing-masing. Yang terakhir yaitu budaya. Islam disebarkan dengan cara menyesuaikan budaya lokal, seperti melalui seni wayang, gamelan, dan tradisi masyarakat. Cara ini membuat Islam mudah diterima tanpa menghilangkan budaya setempat. Materi selanjutnya yaitu teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang tahu teori gejala itu apa? Tidak, Pak. Teruskan, Pak.
Cari tahu dulu. Tahu Pak, nggak tahu Pak. Nah, teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat, tahun India. Hal ini didukung oleh bentuk batu nisan raja-raja Islam di Indonesia yang mirip dengan batu nisan di Gujarat. Tokoh pendukungnya yaitu Sok Borje, yaitu yang selanjutnya teori Arab. Ada yang ngerti? Teori Arab? Ampun Pak. Enggak Pak, enggak. Arab. Oke, teori Arab ini menyebutkan bahwa Islam masuk langsung dari Arab atau Mekah dan Madinah. Perdagangan Arab sudah datang ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi dan membawa ajaran Islam. Tokoh pendukungnya yaitu Hamka. Yang terakhir yaitu teori Persia. Nah, ada yang tahu teori Persia? Tidak tahu semua Pak. Tapi tidak tahu. Bukan Pak, hanya ada 4 ya teorinya. Iya. Bapak cuma ngambil 3 aja. Oh, yang Durasinya satu yang itu paling ya Pak. banyak. Yang satunya Pak kalau boleh tahu apa ya nama teorinya? Isi-isi. Bapak pulang. Tugas di rumah ya Pak. Cuma tidak tahu. Ya. Ayo teori Persia. Izin. Habis. Apa? Teori Persia. Persija Pak. Ya. Oh, terima kasih Pak. Sorry Pak. Izin Pak. Izin. Lanjut teori Persia. Teori Persia ini menyatakan bahwa Islam masuk melalui Persija atau Iran. Hal ini terlibat dari adanya kesamaan budaya seperti peringatan Tabuk di Sumatera Barat. Ketua pendukungnya yaitu Hossein Janila. Kemudian kesimpulannya Islam masuk ke Indonesia melalui hubungan perdagangan dari Arab, Persia, dan India. Indonesia yang berada di jalur perdagangan internasional membuat Islam mudah dikenal oleh masyarakat. Penyebaran Islam berlangsung secara damai sehingga cepat diterima. Baiklah teman-teman, apakah ada yang bertanya? Tidak Pak. Ya. Sekarang Bapak aja yang bertanya ya kepada kalian. Lagi. Untuk Habib, Bapak bertanya ya, gimana sih secara Islam ini bisa menyebar di Indonesia? Terus pakai aplikasi masih menjawab. Iya. Coba Bapak jawab. Bapak ngasih, coba kalian tanya. Bagaimana penyebaran Islam di Indonesia Pak? Hah? Bagaimana penyebaran Islam di Indonesia Pak? Ya, penyebaran Islam di Indonesia banyak lewat banyak caranya. Seperti Salah satunya Pak. dagang laut, dagang lewat laut, Dagang ke laut. iya, lewat dakwah seperti Wali Songo dulu dakwah, dagang, perkawinan, pendidikan, atau budaya. Iya Pak. Ada lagi yang bertanya? Tidak Pak. Bapak lain bertanya. Coba Pak, saya tanya Pak. Apa orang mana Pak? Kebetulan Bapak orang sini. Oh, Bapak orang Matahari ya? Hah? Oh ini. Orang sini. Oh, orang sini apa Nalo Pak? Iya. Orang mana loh? Jawab statusnya Pak. Statusnya Pak? Status apa nih? Status pernikahan Oh, gimana? Bapak sudah punya anak juga. Baik Pak, baik Pak. Boleh lah Pak, hasilnya ke kami Pak. Kami jomblo ya Pak. Alah. Jadi prodi lain ya. Jadi Bapak. Gak ada lagi ya pertanyaan. Tidak Pak. Bapak yang nanya Pak. Jawab Pak lagi. Nah, yang mau jawab silakan angkat tangan ya. Ada Kalau tidak hadiah? ada cara Pak. Ada hadiah dan apa? 2000. Oke. 2000 pertama Pak. Ya, pertanyaannya yaitu kenapa ada beberapa kenapa ada beberapa teori tentang masuk Islam ke Indonesia?
tadi Pak, boleh nggak? Kenapa ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia? Dapat berapa duit Pak? Bapak ada 2000. Nih gue ya Pak. Itu Sinyal, Pak. Pak. Ayo. Dari sinyal, Pak. Umum cerah. Harus dari jurnal ya, Pak. Harus dari jurnal, Pak. Tidak salah. Biasa. Pak, kan saya mau lihat ini Pak, fakta. Abid kan namanya? Hah? Abid kan? Bukan Pak. Bukan. Bukan. Masa? Baru minum obat ya, Pak. Obat. Tadi kan minum obat tidak enak badan. Obat yang Lihat Bapak, Bapak ini canda dulu. manfaat. Iya Pak, saya pergi ke Bapak. Sama-sama manfaat. Pak, jalan ya Pak. Kita pulang. Tapi yang jawab, Pak. Tak ada sinyal, Ya, Pak. benar Pak. Skip aja lah Pak. Nah, siapa? Dokter. Silakan dokter. Ada beberapa dalil tentang masuknya Islam ke Indonesia karena keterbatasan dan perbedaan sumber sejarah serta luasnya wilayah dan panjangnya proses islamisasi di Nusantara. Ada lagi? Tidak. Oke, belum. Karena seluruh perdagangan di Paris Islam pada masa itu sangat luas dan kompleks, melibatkan banyak negara dan budaya, sehingga memungkinkan adanya beberapa teori tentang asal usul masuknya Islam ke Indonesia. Tidak Pak. Sudah. Pak, duit ini mana Pak? Ini sudah. Kasih ampun sama Okta ya. Oke, terima kasih. Tidak, ambil aja. Oke, Oke, terima kasih tuh. Teman-teman sekalian, itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Pak Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.